Pemindahan ibu kota negara Republik Indonesia dari daerah khusus Jakarta ke ibu kota negara Nusantara yang terletak di Penajem Pasar Utara, Kalimantan Timur adalah untuk mengatasi semua masalah yang ada di daerah khusus Jakarta. Di samping itu, dengan adanya pemindahan ibu kota negara Republik Indonesia dari daerah khusus Jakarta ke ibu kota negara Nusantara adalah untuk meningkatkan perekonomian dan penyebaran penduduk secara merata di seluruh Indonesia. Sangat diharapkan dengan adanya pemindahan ibu kota negara Republik Indonesia dapat membawa Indonesia menjadi sebuah negara maju yang dapat bersaing baik dalam tingkat regional maupun tingkat internasional. Pemerintah memutuskan pemindahan ibu kota negara Republik Indonesia dari daerah khusus Jakarta ke Kalimantan Timur tentu sudah memiliki pertimbangan matang dengan ditetapkannya tujuan-tujuan yang bersifat urgensi. Salah satu penyebab dari perpindahan ini ditujukan untuk mengatasi seluruh permasalahan yang ada di kota Jakarta khususnya dan terkonsentrasinya penduduk terbesar hanya ada di Pulau Jawa. Oleh sebab itu dengan adanya pemindahan ibu kota negara Republik Indonesia tersebut diharapkan dapat mengatasi semua permasalahan yang ada terlebih untuk pemerataan pembangunan dan penyebaran penduduk di seluruh wilayah Indonesia. Proses pemindahan ini memberikan efek yang positif baik bagi pemerintah dan terutama untuk masyarakat Indonesia. Adapun dampak positif dari pemindahan ibu kota negara Republik Indonesia tersebut antara lain: 1. Meningkatnya perekonomian nasional. Pemindahan ibu kota ini akan memberikan efek yang sangat positif untuk perekonomian nasional. Hal ini disebabkan oleh penggunaan sumber daya potensial di luar Jawa ini akan semakin maksimal. Sumber daya potensial di luar Jawa ini masih banyak yang belum dimanfaatkan secara baik. Dengan dekatnya lokasi pemerintah dan letak sumber daya ini diharapkan bisa memaksimalkan pemanfaatannya untuk kesejahteraan masyarakat. Pemindahan ibu kota ini juga berpotensi untuk menurunkan tingkat kesenjangan antar kelompok masyarakat dari segi pendapatan per kapita. Hal ini disebabkan sektor perekonomian masyarakat tidak terpusat di satu wilayah tertentu saja. Alhasil, dari menurunnya tingkat kesenjangan pendapatan antar kelompok ini mampu meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia. 2. Perdagangan antar wilayah semakin tinggi. Saat ini proses perdagangan dari setiap sektor masih terpusat di Pulau Jawa. Hal ini disebabkan oleh proses mobilitas untuk menjangkau di luar Pulau Jawa masih cukup sulit dan biaya yang diperlukan juga besar. Ketika pemindahan IKN ini sudah terlaksana diharapkan akan membuat tingkat mobilitas untuk menjangkau luar Pulau Jawa semakin mudah. Tentunya, hal ini akan membuat proses perdagangan antara wilayah di Indonesia semakin tinggi. Dari meningkatnya proses perdagangan tersebut, akan berdampak pula pada harga jual ke masyarakat yang lebih terjangkau. Sehingga, tidak terjadi ketimpangan harga jual yang terlampau tinggi antara luar Pulau Jawa dengan Pulau Jawa sendiri. 3. Pemerataan pembangunan untuk wilayah luar Pulau Jawa. Tingkat pembangunan untuk wilayah di luar Pulau Jawa tidak mengalami peningkatan yang signifikan di setiap tahunnya. Ketimpangan pembangunan ini tentu akan berdampak di sektor lain, seperti kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Dampak positif dari pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur ini akan memberikan potensi pembangunan yang merata bagi wilayah luar Pulau Jawa. Dengan begitu, seluruh sektor kesehatan, pendidikan, dan ekonomi masyarakat di Jawa dan luar Jawa tidak beda jauh. 4. Mengurangi kepadatan masyarakat di Jakarta. Setiap tahunnya, tingkat kepadatan masyarakat di Jakarta selalu mengalami peningkatan. Hal ini turut menjadi penyebab dari kemacetan Jakarta setiap harinya. Pasalnya, sektor pemerintahan dan sektor bisnis, industri tingkat nasional berpusat di Jakarta. Adanya pemindahan ibu kota negara ini tentu akan mengurai tingkat kepadatan masyarakat. Nantinya, sektor bisnis industri bisa berpusat di Jakarta dan sektor pemerintahan di Kalimantan Timur.
Dengan adanya pemindahan ibu kota dari daerah khusus Jakarta ke Kalimantan bisa mengurangi kesenjangan antara Pulau Jawa dan luar Jawa. Dalam pembangunan, misalnya, Pulau Jawa tergolong lebih maju ketimbang daerah Indonesia lainnya. Maka, dengan pemindahan ibu kota, potensi untuk munculnya pemerataan kesejahteraan pun semakin besar. Hal ini termasuk juga di sektor lain seperti peningkatan distribusi layanan publik yang lebih merata hingga memperkuat kehadiran peran pemerintah. Dalam proses pembangunan IKN yang masih terus berlangsung, tentunya membuka kesempatan untuk mendapatkan lowongan pekerjaan baru. Bahkan, per Mei tahun 2024 sejumlah perusahaan seperti BCA, PT Berkat Jaya Beton, hingga sederet hotel memerlukan karyawan untuk beragam posisi. Kemunculan lowongan kerja di IKN ini tentu saja berhubungan dengan progres pembangunan IKN di Kalimantan yang akan menggantikan Jakarta sebagai ibu kota negara. Dengan adanya rencana pemindahan ibu kota tersebut, pertumbuhan ekonomi di Kalimantan diperkirakan akan meningkat dari tahun ke tahun. Pasalnya, penggunaan sumber daya potensial di luar Jawa, dalam hal ini Kalimantan bakal lebih maksimal serta mendapatkan perhatian dari pemerintah. Dengan demikian, sektor ekonomi masyarakat tidak lagi hanya terpusat di satu pulau saja, tetapi lebih menyebar ke daerah lain. Dengan pemindahan ibu kota ke Kalimantan, proses perdagangan antar wilayah pun akan semakin tinggi. Hal ini dikarenakan proses mobilitas untuk menjangkau area di luar Jawa yang juga meningkat. Lebih jauh, peluang pertumbuhan perdagangan antar wilayah akan berdampak pada harga jual yang lebih terjangkau sehingga meminimalisir adanya ketimpangan. Dalam jangka pendek atau panjang, perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur berdampak pada output di sektor lain. Salah satunya adalah naiknya sektor pariwisata di kota-kota atau kawasan penopang seperti Balikpapan dan Samarinda. Kota Balikpapan, misalnya akan tumbuh menjadi daerah penting salah satunya lantaran mampu membantu mendorong diversifikasi produk dari minyak dan gas hulu menjadi berbagai turunan petrokimia hilir. Sementara Samarinda berpotensi menjadi jantung daerah kawasan IKN karena sektor pertambangan, minyak, dan gas menjadi sektor energi baru, rendah karbon, dan berkelanjutan yang sejalan dengan konsep IKN.